Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu yang diteror malah mereka yang merasa horor. Oke, ini energi dari dirimu dan seseorang yang sepertinya kemarin-kemarin itu mengirimkan black magic ke kamu ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys. Buat kamu yang merasa tidak resonate, kamu bisa nyimak untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu dan orang yang mengirimkan black magic atau yang selalu gangguin kamu melalui sesuatu yang tak kasat mata ya guys ya. Mari kita lihat energinya. Di sini ada the Hierophant, ada the Devil, ada the Wheel of Fortune, ada Strength, ada Three of Cups, ada Five of Pentacles, ada the Moon, one more, ada Four of Wands ya. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan koneksi dengan readingan kali ini ya. You see guys? Alright. Well guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan seseorang yang sering mengirimkan black magic ke kamu ya guys ya. Ini bagi kamu yang resonate aja ya. Di sini memang terlihat bahwa ada seseorang atau beberapa orang yang sepertinya sering sekali mengirimi kamu paket black magic ya guys ya, dimana kamu sepertinya di sini kayak diteror oleh mereka ya melalui jalur angin dengan menggunakan makhluk-makhluk tak kasat mata ya guys ya. Mungkin sebagian daripada kamu ada yang bisa melihat penampakan-penampakan yang mana itu berasal dari energi black magic ya, sebuah kiriman dari orang magic atau dukun ya guys ya. Tapi ada juga di mana di antara kamu yang tidak menyadarinya bahwa kamu sedang dikirimin paket black magic gitu ya guys ya. Tapi perasaan kamu selalu merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman ketika berada di rumah, merasa gelisah, insomnia atau tidak bisa tidur ya, atau perasaan kamu merasa terganggu lah gitu ya guys ya. Ada juga yang mengarah ke fisik ya, sering puyeng, pusing gitu ya, bahu serasanya berat gitu ya. Padahal kamu lagi tidak kerja atau kamu lebih banyak beristirahat, tapi banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi juga ya. Entah itu ada binatang-binatang aneh ya yang mampir di rumah kamu ya, seperti kelabang ya, kemudian ular atau cacing kaki seribu ya, entahlah ya. Tapi di sini aku ngerasain ya bahwa di antara kamu ini sudah ngerasain energi negatif ini benar-benar memberi pengaruh atau efek kepada dirimu atau kehidupanmu, entah itu secara fisik atau secara psikis, mental ya guys ya. Yang mana di sini orang ini ya, atau orang-orang ini sering sekali bolak-balik pergi ke dukun ya, entah itu menerawang kamu atau ngecek kamu gitu ya guys ya, ngecek kondisi kamu, terlepas apapun masalah kamu dengan dia atau orang ini ya guys ya. Tapi orang ini sepertinya ambisi sekali untuk ngerjain kamu melalui black magic ya, bahkan dia rela membayar orang magic atau dukun untuk menyakiti kamu ya guys ya. Dia mengirimin semacam sihir atau sesuatu yang membuat kamu tidak fine-fine aja gitu. Dia menginginkan kehidupan kamu ini tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu ya. Namun di sini apa yang terjadi ya guys ya? Ternyata apa yang dia harapkan tidak selalu sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Yang terjadi itu malah bertolak belakang atau kontras sekali dengan apa yang dia inginkan selama ini ya. Dia inginkan kamu ini tersakiti ya, dengan kehadiran black magic hidupmu menjadi ambruk atau
mengalami suatu kehancuran atau kendala ya, yang membuat kamu ini merasa repot ya, atau merasa takut ya guys ya. Ternyata tidak seperti itu gitu. Ternyata kamu baik-baik saja atau fine-fine saja, walaupun di antara kamu ini ada merasakan efek dari paket Black Magic itu ya guys ya. Entah kamu misalnya tiba-tiba merasa telapak kaki atau telapak tangan kamu panas gitu ya, atau merasa sulit tidur ya guys ya, atau merasa sesak dada ya, atau merasa sulit bernapas gitu loh guys ya, atau merasa kepala kamu itu kayak ditusuk-tusuk gitu atau diikat gitu ya guys ya, kayak nggak wajar lah gitu ya. Mungkin efeknya itu nggak berlangsung lama ya. Di antara kamu ada yang pergi berobat ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Hierophant ya. Jadi kamu yang sudah tahu bahwa mungkin saja kamu punya musuh, atau mungkin saja ada seseorang yang memiliki rasa iri hati terhadap kamu ya, punya rasa iri dengki terhadap kamu gitu ya. Makanya dia menggunakan Black Magic untuk menghancurkan kehidupan kamu ya. Maka kamu di sini sesegera mungkin gitu ya untuk berobat atau pergi ke tempat yang bisa membantu kamu untuk menetralkan energi ya. Mungkin kamu memiliki kenalan ya, atau keluarga kamu yang merekomendasikannya ya, seperti pengobatan alternatif kah gitu ya, atau pergi ke tuan guru atau kiai atau ke ulama ya, ke orang yang religius yang memiliki ilmu spiritual yang aku rasa di sini lebih tinggi ya daripada mereka yang mengirimkan Black Magic ini ya guys ya. Di sini pun ya aku merasakan di antara kamu ini pun termasuk orang yang intuitif ya, orang yang memiliki intuisi yang bagus ya guys ya, dimana kamu ini selalu mendapatkan firasat ya, atau memiliki feeling yang kuat ya ketika ada serangan Black Magic yang datang ke rumah kamu gitu ya, ke tempat dimana kamu tinggal saat ini ya guys ya. Kamu tahu gitu bahwa ini adalah kiriman gitu, sehingga kamu langsung menetralisirnya ya. Jadi di antara kamu ini ada juga yang memiliki pengetahuan atau punya daya spiritual yang bagus gitu ya, sehingga kamu bisa mengantisipasinya sendiri gitu. Ada juga ya guys ya, kamu termasuk orang yang intuitif ya. Mungkin saja kamu ini sering sekali mengalami yang namanya mimpi yang sering sekali jadi kenyataan ya, atau ada semacam firasat ya melalui mimpi ya, yang mana mimpi ini tidak disengaja gitu ya, datang dengan sendirinya ya. Setelah kamu berdoa hendak tidur gitu ya, kamu mimpi sesuatu yang mengarah pada info atau kabar bahwa ada seseorang yang mengirimkan Black Magic. Mungkin saja kamu diperlihatkan orang yang mengirimkan Black Magic itu ya. Mungkin saja kamu dikejar-kejar oleh ular gitu ya, ular berbisa. Mungkin saja kamu dipatok sama ular gitu ya guys ya, atau kamu melihat seseorang yang berbuat jahat, yang mana kamu lihat wajahnya adalah dia atau mereka gitu loh guys ya, yang mana dia atau mereka ini melakukan sesuatu yang buruk gitu ya di dalam mimpi kamu gitu, dan beberapa hari kemudian kejadian gitu kan, atau beberapa hari kemudian kamu mendapatkan serangan Black Magic gitu kan. Jadi di sini di antara kamu ada yang memang memiliki intuisi yang tajam, atau sebagai seseorang yang intuitif ya, sehingga kamu bisa mendeteksi lebih dini seseorang atau orang-orang yang bermain Black Magic ke kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini kamu termasuk orang yang beruntung ya guys ya, karena kamu dilindungi di sini. Kamu termasuk orang yang dilindungi ya, dilindungi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Tuhan memberikan proteksi di dalam kehidupan kamu ya. Kamu kayak dipakaikan semacam perisai ya guys ya, atau dibuat suatu perisai di sekeliling kamu ya, yang mana berbentuk cahaya ya, entah itu cahaya yang bulat ya guys ya, yang mana itu berbentuk lingkaran ya, kamu ada di tengah-tengah gitu ya, sehingga serangan-serangan magic ini tidak bisa menembus kamu ya. Orang yang menggunakan Black Magic untuk menyerangmu ini ya, mengirimkan para seton ya, atau iblis, atau semacam dedemit ya guys ya, untuk bisa melaksanakan misinya ya. Entah itu bertujuan untuk bikin kamu sakit, maka dia akan menebar-nebar penyakit gitu loh guys ya. Tiba-tiba aja mungkin saja kamu bisulan gitu ya, tiba-tiba aja ada koreng di tangan kamu ya, tiba-tiba aja ada goresan kayak gitu loh guys ya. Tujuannya macam-macam ya, menebarkan sakit, membuat kamu jatuh sakit, bisa juga ingin melukai kamu gitu ya. Yang mana intinya
setan-setan atau dedemit-dedemit atau makhluk-makhluk halus ini disuruh untuk menyakiti kamu. Nah, seperti itu ya. Mungkin saja ini karena orang yang memiliki rasa iri hati, dengki terhadap kamu, atau bahkan memiliki dendam terhadap kamu, terlepas apapun itu masalahnya ya guys ya. Namun di sini beruntungnya kamu masih dilindungi, apalagi di antara kamu ini ada yang memiliki leluhur yang punya daya spiritual yang tinggi semasa hidupnya ya guys ya, yang mana energi leluhur ini terkoneksi dengan dirimu sehingga kamu tidak mudah ditembus ilmu black magic seperti ini ya guys ya. Jadi ada semacam kayak kodam leluhur yang melawan serangan ilmu black magic ini ya. Dan aku rasa antara kodam leluhur dan suruhan dukun atau orang magic ini yang disuruh atau dibayar oleh mereka yang toksik ini ya, itu tidak berimbang dengan dirimu ya guys ya. Di sini kodam leluhur kamu lebih kuat, lebih strong di sini. Itu kenapa ya ilmu black magicnya ya mental dan tidak bisa menyentuh dirimu ya, tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, walaupun ada efeknya sedikit-sedikit sebagai tanda agar kamu bisa mengetahui bahwa kamu ini lagi diserang seseorang melalui via jalur angin atau black magic kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba kamu mendapatkan suatu goresan di tangan gitu ya, atau kamu tiba-tiba kelenyengan gitu, kepala pusing ya, atau kamu merasa sesak napas atau sulit bernapas gitu ya guys ya, kayak tiba-tiba gitu, tidak ada angin, tidak ada badai. Nah, itu sebagai pertanda aja, kamu segera aja baca doa gitu ya untuk menetralisir. Nah, seperti itu, dan nantinya akan stabil kembali ya. Jadi kamu akan diberikan pertanda, entah itu melalui mimpi atau melalui sesuatu yang bersifat real ya, agar kamu bisa mengetahui dan mendeteksi bahwa kamu sedang diserang oleh seseorang melalui black magic. Nah, seperti itu. Di sini pertahanan kamu sangat kuat ya guys ya, dikonfirmasi oleh Four of Wands ya. Kuat sekali ya, pondasi kehidupan kamu ini sulit sekali untuk digoyahkan atau dihancurkan, karena kamu memang memiliki pagar gaib atau tameng yang mana tidak bisa ditembus oleh energi negatif berupa makhluk halus ini ya. Walaupun makhluk halusnya ini banyak ya guys ya, tapi kamu pun di sini juga dibentengi oleh energi positif yang mana Tuhan mengirimkan para malaikat ya, entah itu malaikat yang berupa peri ya, atau malaikat-malaikat yang memiliki sayap yang mana menyelimuti kamu untuk memproteksi kamu agar dirimu tidak kena black magic. Nah, seperti itu ya. Mungkin kamu ini termasuk ahli ibadah ya, orang yang sering beribadah kepada Tuhan ya, atau kamu selalu terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Ingat selalu ya dengan penciptamu ya. Itu kenapa ya Tuhan selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada. Atau kamu ini termasuk orang yang senang sekali menebarkan kebaikan atau berperilaku baik terhadap sesama ya. Tentunya Tuhan Sang Pencipta alam semesta akan melindungi orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini aku rasa ya, entah itu para kodam leluhur atau para malaikat ini berembuk ya, kayak bersatu padu gitu loh guys ya, untuk melindungi kamu ya. Yang mana ini tak kasat mata, tapi benar-benar ini memberikan efek ke kamu ya, sehingga kiriman black magic ini ya tidak bisa menembus kamu gitu loh guys ya. Energi negatif ini mental balik ke dukunnya atau ke pengirimnya atau ke pesuruhnya kayak gitu. Di sini kamu benar-benar kuat ya, kuat dihantam oleh serangan energi black magic ya. Walaupun ada efek-efeknya sedikit lah ya, tapi nggak banyak gitu loh guys ya. Tapi di sini kamu masih tetap bisa survive atau bertahan ya. Nah, ketika kamu diserang oleh black magic ini, kamu fine-fine aja ya, walaupun ada sedikit efek ya. Mungkin kamu sedikit merasa tidak enak badan gitu ya guys ya. Tapi beberapa hari kemudian kamu pulih dengan sendirinya ya. Berarti kamu benar-benar memiliki energi yang dilindungi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya, melalui para malaikatnya ya. Di sini kamu malah bisa membalikkan serangan itu dengan sendirinya ya guys ya, karena di antara kamu ada yang memiliki kekuatan dari energi leluhur ya, atas izin Tuhan Yang Maha Esa ya. Energi leluhurmu melindungi dirimu ya, para malaikat pun juga ikut melindungi dirimu, karena di sini kamu banyak berbuat baik ya. Mungkin kamu suka beramal saleh ya, atau suka berbuat baik gitu, suka membantu orang, atau kamu ini suka memberi makan makhluk ciptaan Tuhan gitu ya guys ya. Tentunya
Tuhan Sang Pencipta alam semesta melihat semua kebaikan kamu ini ya, yang mana kebaikan-kebaikan kamu ini menjadi karma baik tersendiri buat kamu, dan itu menjadi penolong bagi kamu ketika kamu mengalami kesulitan atau ketika kamu berada di situasi yang terhimpit atau terdesak. Sehingga di sini ya, kamu yang diteror oleh mereka ya, di sini aku melihat mereka yang mengirimkan black magic ini malah ketar-ketir ya. Mereka merasa horor sendiri loh guys ya, karena ada kiriman yang sudah dikirimkan ke kamu ini balik ke mereka ya, terutama ke dukun atau ke orang magicnya. Tapi tentunya orang magic atau dukun ini ya memiliki proteksi yang ganda ya, sehingga ilmu black magic yang kembali kepada dukun atau orang magic ini ya dialihkan ke pesuruhnya ya. Jadi siapa yang menyuruh, maka dia atau mereka yang akan mendapatkan balasan setimpal atau mendapatkan serangan balik dari black magic tersebut gitu ya. Jadi setiap perbuatan itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu pun yang akan menyerang kepada mereka atau dia yang berbuat jahat ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini aku merasa di antara kamu ini ada yang sering diteror oleh black magic ya, mendapatkan paket black magic ya. Tapi beruntungnya kamu di sini ya, kamu dilindungi, dan ternyata ya orang-orang atau mereka yang sering mengirimkan kamu black magic ini ya, sekarang ini saat ini merasa ketakutan ya guys ya, merasa ketar-ketir ya, khawatir, bahkan ada yang sampai tidak bisa tidur, merasa gelisah karena takut kalau ilmu black magic si dukun itu balik menyerang dirinya gitu loh guys ya, kembali kepada dirinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak tahu bahwa kalau misalnya ilmu black magic itu mental atau balik ke si dukunnya gitu ya, itu bisa menyerang balik ke orang yang menyuruhnya gitu. Ada yang tidak tahu ya, tapi mereka merasa horor sendiri loh guys ya, karena di sini mereka merasa kamu itu tahu gitu apa perbuatannya mereka ya. Bahkan di antara kamu ada yang bisa mendeteksi bahkan mengantisipasi sendiri ya kiriman black magic itu gitu. Jadi mereka di sini merasa horor ya, merasa horor melihat kamu yang ternyata memiliki daya spiritual yang bagus ya. Kamu adalah seseorang yang intuitif, yang ternyata kamu pun sendiri bisa membentengi dan memproteksi dirimu sendiri sehingga kamu terhindar dari serangan black magic yang mereka kirimkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiac Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Taurus, Pisces, dan Capricorn ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu. Mari kita lihat ya, apa pesan atau message-nya buat kamu ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada application. Today, I apply all that I have learned during my spiritual quest. I practice love in my daily life. I allow my inner light to lead my thoughts. As I do so, the laws of universal love take root in my life. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Ada pengaplikasian atau praktek lah istilahnya ya guys ya. Jadi kamu perlu mengaplikasikan atau mempraktekkan apa yang sudah kamu peroleh di dalam kehidupan kamu ya. Mungkin skill-skill, bakat-bakat ya, termasuk bakat spiritual ya, who knows ya, kamu adalah seorang healers atau kamu adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam penyembuhan gitu ya guys ya. Maka jangan sia-siakan bakat kamu ya. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk bisa menyembuhkan dirimu sendiri dan orang lain, untuk membantu orang, maka pergunakanlah bakat yang kamu miliki untuk bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi di sini pesannya, aplikasikanlah atau praktekkanlah segala sesuatu yang sudah kamu pelajari. Entah itu sesuatu yang memang bersifat otodidak ya guys ya, mungkin kamu baru belajar ya. Jadi kamu perlu berlatih biar kamu bisa lebih expert atau ahli gitu ya guys ya. Sehingga
dari apa yang sudah kamu ketahui, apa yang sudah kamu dapat, mungkin itu berupa pengetahuan, yang mana itu bisa juga berasal dari pengalaman kamu ya. Maka untuk kehidupan kamu berikutnya atau untuk langkah kamu selanjutnya, kamu perlu mengaplikasikan atau mempraktekkan sesuatu yang sudah kamu pelajari atau pengalaman yang sudah kamu dapatkan ya. Ketika kamu mengalami suatu kesulitan atau kendala atau masalah di dalam kehidupanmu, maka sebaiknya kamu mencari tahu apa yang sudah kamu dapatkan selama di dalam fase-fase kehidupanmu ini ya. Apa yang sudah kamu dapatkan selama kamu menimba ilmu pengetahuan atau selama kamu menjalani perjalanan spiritual atau perjalanan hidup atau perjalanan jiwamu ya. Pelajaran-pelajaran apa yang saja yang sudah kamu petik, maka pergunakanlah itu ketika kamu berada di dalam keadaan atau situasi yang terhimpit ya, agar bisa membantu kamu keluar dari suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Kamu perlu mempraktekkan kebijaksanaan yang berupa cinta di dalam kehidupanmu sehari-hari, yaitu unconditional love atau cinta tanpa syarat. Ketika kamu membantu seseorang atau beberapa orang yang memerlukan pertolongan kamu, maka kamu jangan pernah melakukan suatu perhitungan atau mengharapkan kompensasi atau timbal balik ya guys ya, karena unconditional love atau cinta tanpa syarat itu tidak pernah mengharapkan sesuatu dari kebaikan yang dilakukan. Nah, seperti itu. Dan biarkan cahaya yang ada di dalam dirimu memandu kamu ya, melalui intuisi kamu atau melalui cakra mahkota kamu yang berupa pemikiran-pemikiran yang cemerlang atau brilian ya, ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa membantu kamu untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang kamu hadapi. Oleh karena itu, di sini kamu perlu mengetahui bahwa akar daripada kehidupan ini adalah cinta. Dengan kamu memiliki cinta kasih di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan memiliki yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini bersumber daripada rasa tenang atau ketenangan atau kedamaian di dalam hidupmu. Oleh karena itu, kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan dan cinta yang bisa membantumu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja apa yang aku sampaikan bisa memberikan manfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!